Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberi kesempatan panjang dan kesehatan. Uh, Sebelum kita masuk kepada materi perkuliahan, di sini saya akan menjelaskan secara singkat gambaran tentang mata kuliah dan bagaimana sistem perkuliahan yang akan kita jalani, yaitu untuk mata kuliah yang akan kita pelajari adalah yaitu mata kuliah perancangan dan perakitan komputer. Untuk mata kuliah perancangan perakitan komputer itu sendiri adalah SKS-nya 3, ya. Berjumlah 3 SKS. Untuk kelasnya itu ada 3 kelas ya, sistem komputer. Ada SKA, SKB, sama SKC. Materinya itu kurang lebih hampir sama. Ya, jadi untuk mata kuliah kita itu adalah bagaimana mengenal hardware dan software dalam perancangan perakitan. Tujuan dari pembelajaran kita adalah bagaimana mahasiswa itu atau sasarannya adalah mahasiswa dapat memahami secara dasar tentang hardware dan software. Nah, untuk proses perkuliahan sendiri itu adalah secara daring ya, karena dalam kondisi COVID ya, wabah COVID-19, sehingga kita laksanakan di pertemuan perkuliahan PPK ini kurang lebih sebanyak 16 kali yang terdiri dari materi dan perkuliahan, kemudian tugas, kemudian UTS, kemudian presentasi sebagai indikator penilaian, absensinya juga yaitu kurang lebih 40% ya untuk nilai absensi mahasiswa. Kemudian juga hasil ujian akhirnya nanti. Oke, baik, jadi sesi perkuliahan kita itu adalah belajar penyampaian materi. Penyampaian materi itu kurang lebih kita laksanakan itu kurang lebih 120 ya berdasarkan bobot SKS. Tetapi nanti kita kondisionalkan dengan model perkuliahan itu kita adalah model perkuliahan kita saling sharing ya, berbagi ya, sehingga ada hubungan kita sharing antara saya dengan kalian sebagai mahasiswa, kita saling berbagi. Jadi metodenya itu adalah metode pembelajaran interaktif. Nah, kemudian nanti setelah penyampaian materi mungkin ya ada beberapa hal yang mungkin mahasiswa belum pahami, nanti silahkan ditanyakan. Boleh langsung bertanya ketika ada materi yang memang kurang dipahami. Nah, kemudian nanti ada namanya ketika mungkin kalian sudah merasa jenuh ya, kita lihat secara kondisional, kita ada rehat. Setelah rehat, kemudian kita ada namanya istilahnya break ya, break sebentar, itu penyegaran supaya kita harus
bersama memahami dan berkonsentrasi terhadap pembelajaran materi. Jadi itu ya, unsur penilaiannya itu adalah tadi yaitu absensi, kurang lebih absensi itu sebesar 40%, kemudian kehadiran ya absensi, kemudian tugas, ada tugas individu maupun tugas kelompok, dan juga tugas kelompok dipresentasikan, kemudian hasil kuis gitu ya, kuis tugasnya, kemudian hasil ujian tengah semester jadi digabungkan dengan hasil ujian akhir semester, nilai akhirnya nanti diambil rata-rata. Untuk pokok bahasan kita itu di materi pokok bahasan pelajaran perakitan itu adalah kita memahami pokok bahasannya ya. Pokok bahasannya itu kita akan mengenali hardware ya, hardware dan software komputer. Untuk hardware sendiri itu ada casing, kemudian motherboard, bagian-bagian motherboard, kemudian memori, kemudian media penyimpanan, kemudian bagian-bagian dari RAM ya, memori, kemudian prosesor, tentang definisinya, ya. Kemudian ada input-output port, kemudian VGA, kemudian kita juga membahas tentang NIC ya, jaringan kabel yang ada di PC. Kemudian kita melakukan yang namanya merakit komputer. Jadi nanti saya berikan penjelasan tentang bagaimana tahapan-tahapan dari persiapan alat, kemudian perangkat-perangkat yang akan kita rakit untuk kita melakukan perakitan. Jadi besar harapan saya kalian itu bisa setelah selesai ini ya, selesai mata kuliah ini, mahasiswa itu mampu bisa merakit komputer sendiri, PC ya, PC, kemudian bisa memperbaiki komputer, kemudian bisa mengetahui atau memberikan rekomendasi kepada orang ya, atau siapa saja yang bertanya tentang komputer. Kalian bisa menjelaskan apa saja ketika kalian diminta untuk menjelaskan kira-kira perangkat apa yang akan digunakan berdasarkan spesifikasi yang akan dirakit ya. Jadi untuk perakitan sendiri itu ada komponen motherboardnya, kemudian komponen boardnya, kemudian bagian-bagian casing ya, di casing ya, kemudian media penyimpanan itu terdiri dari hard disk, memori, kemudian CD, ada MC, kemudian DVD dan lain sebagainya, kemudian ada juga instalasi jaringan ya, kemudian kita mengenal namanya sistem operasi, kemudian sejarah sistem operasi, definisinya, kemudian kelompok-kelompok atau bagian daripada jenis dari sistem operasi, kemudian fungsi dasar sistem operasi ya. Kemudian kita akan belajar persiapan untuk instalasi sistem operasi atau operating system Windows ya, Windows di laptop ya atau PC. Kemudian kita install Microsoft Office. Kemudian nanti bagaimana proses partisi ya, partisi hard disk, install, kemudian sampai komputer itu bisa digunakan. Nah, jadi tuntutan dari hasil pembelajaran kita adalah bagaimana kalian itu bisa memahami fungsi dari bagian-bagian perangkat komputer, bagian daripada motherboard, dan kalian bisa merakit sendiri komputer, dan bisa mengatasi permasalahan baik itu permasalahan di perangkat hardware-nya maupun nanti mungkin ada permasalahan yang ada di software-nya. Jadi baik ya. Jadi
yang perlu dipahami adalah yang harus kalian ini adalah model pembelajaran kita, ya. Jadi kita harus aktif. Ya, apa yang perlu ditanyakan silakan tanyakan. Kemudian apa namanya? Kalau ada yang mau didiskusikan silakan diskusikan. Jadi model kita adalah interaktif. Kita saling bertukar pengetahuan ya. Jadi saya memberikan materi, kalian memahami apa yang kalian pahami itu bisa dikembangkan, dan apabila ada kesalahan yang kurang dipahami silakan ditanyakan ya. Kemudian nanti di akhir perkuliahan itu bisa nilai kalian berdasarkan ini, berdasarkan kehadirannya, berdasarkan tugas-tugasnya di sekolah atau tidak, kemudian tugas individu atau kelompok ya, kemudian hasil UASnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya gambaran mata kuliah rancangan perakitan, bagian-bagian apa yang kita pelajari, itu tentang persiapan bagaimana merakit, pertama mengenal komponen-komponen, kemudian tahapan-tahapan perakitan, kemudian kita akan mengenali beberapa bagian daripada hardware dan software di perancangan perakitan komputer. Nah, nanti ada video ya di pertemuan akhir, mungkin ada video yang akan saya berikan itu ya, saya berikan untuk menjelaskan bagaimana tahapan perakitan itu secara visual. Baik, saya kira itu yang dapat saya paparkan mengenai gambaran umum mata kuliah perancangan perakitan komputer. Nanti mari kita sama-sama mempelajari materi-materi apa yang saya sampaikan. Saya kira demikian. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.